Sebagai aparatur negara, pegawai negeri sipil mempunyai tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, setiap pegawai negeri sipil dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dan, PNS dituntut bertindak dan bersikap yang profesional, jujur, adil dan bertanggung jawab. Untuk menghasilkan pegawai yang profesional, jujur, adil dan bertanggung jawab diperlukan adanya pembinaan PNS. Langkah awal dalam melakukan pembinaan diperlukan adanya penilaian terhadap kinerja PNS. Penilaian ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pembinaan PNS, antara lain dalam hal mempertimbangkan kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, pemindahan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai dan lain-lain. Pemerintah Provinsi NTT telah menjalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mereplikasi SKP online. Adapun alasan adopsi dan adaptasi SKP online Provinsi Jawa Barat sebagai inovasi daerah. Pertama, pelaporan SKP dan penilaian prestasi kerja pegawai lingkup pemerintah Provinsi NTT selama ini berbasis semi-otomatis, menggunakan Microsoft Excel. Karena itu perlu dirancang bangun aplikasi yang otomatis yang digunakan dengan mudah oleh orang yang awam sekalipun. Kedua, pembayaran uang kesra, tunjangan kesejahteraan pegawai, selama ini berbasis daftar hadir dan tidak membuktikan dengan kinerja bulanan. Ketiga, adanya rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai harus berbasis kinerja. KPK kemudian merekomendasikan pemerintah Provinsi NTT untuk mereplikasi SKP online Provinsi Jawa Barat. Meskipun aplikasi ini merupakan replikasi dari SKP Provinsi Jawa Barat, dalam pengembangannya, BKD melakukan integrasi dengan e-presensi. Sebelum memilih inovasi implementasi penilaian prestasi kerja online, melewati tahap penjaringan ide. Penjaringan ide dilakukan 3 tahap, yakni identifikasi inovasi, pengumpulan bahan atau materi, dan pembahasan atau diskusi. Pada tahap inovasi, Kasubit Penilaian Kompetensi dan Kinerja melakukan identifikasi dan tetapkan list inovasi yang telah dan sedang dilakukan oleh subbidang tersebut, kemudian memilih inovasi yang dapat dilombakan. Sedangkan tahap pengumpulan materi dilakukan setelah tahap identifikasi dilakukan. Bahan atau materi digunakan sebagai bukti yang diupload pada setiap indikator pada aplikasi penilaian indeks inovasi daerah. Terakhir, pembahasan atau diskusi. Pembahasan dilaksanakan untuk meminta pertimbangan, koreksi sekaligus persetujuan dari pimpinan, dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai. Pemilihan ide tidak dilakukan sendirian. Inisiatif memang datang dari Kasubit Penilaian Kompetensi dan Kinerja. Dalam penetapan inovasi yang dilombakan harus mendapat pertimbangan dan persetujuan Kepala BKD dan Kepala Bidang Pengembangan Pegawai. Gagasan pelaksanaan penilaian kompetensi online sudah lama muncul sejak tahun 2018. Namun, pada waktu itu, perhatian dan sosialisasi PPK online belum dilakukan secara serius karena keterbatasan anggaran. Maka, pada tahun 2019, Kepala BKD Provinsi NTT, Henderina S. Laiskodat, SP, MC, mendorong persiapan infrastruktur jaringan internet dan server, uji coba dan penerapan pada tahun 2020, serta pemanfaatan hasil sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai pada tahun 2021. Inovasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mempercepat proses pelaporan SKP, meningkatkan akurasi data dan relevansi informasi, meningkatkan transparansi pelaksanaan penilaian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan SKP dari segi biaya dan waktu, dan meningkatkan efektivitas proses pelaporan penilaian. Sedangkan manfaat inovasi PPK online adalah untuk menilai, mengevaluasi dan memperbaiki prestasi kerja pegawai, serta untuk digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi atau tambahan penghasilan pegawai. Dampak inovasi, memiliki data pegawai dan informasi kinerja pegawai yang akurat, diberlakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja. Hal ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2021. Sebuah langkah maju daripada tahun-tahun sebelumnya di mana tambahan penghasilan pegawai masih berbasis daftar hadir. Kebijakan yang sangat tidak direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencapaian di atas merupakan pencapaian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong profesionalitas ASN dalam melayani masyarakat dengan cara memberikan tunjangan berbasis kinerja secara proporsional, objektif, transparan dan akuntabel. Mari kita terus melahirkan inovasi-inovasi baru di tengah pandemi COVID guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yakinlah bahwa COVID tidak dapat membunuh inovasi, tetapi inovasilah yang dapat membunuh COVID.